Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita syukur pada Tuhan Allah kita atas kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar yang berikan lagi waktu dan kesempatan bagi kita untuk dapat berhimpun bersama-sama di gereja di rumah Tuhan ini. Terlebih saudara, pada hari ini adalah satu hari yang istimewa bagi kita umat Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Karena hari ini kita akan mengenal bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Di kurang 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati, Dia telah rela berkorban bergantung di kayu salib, menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bukan menyatakan bahwa Dia tidak mampu, ketidakmampuannya, tapi sebenarnya Tuhan lakukan adalah menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Untuk apa saudaraku? Karena Tuhan tidak mau satu pun di antara manusia itu yang tidak diselamatkan. Tuhan tidak mau satu pun di antara manusia itu yang binasa, tapi Tuhan mau supaya kita semua dapat diselamatkan. Untuk itu hari ini mari kita baca dalam buku 1 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Karena 3 ayat saja, mari kita baca saja bersama-sama saudaraku, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6. 1, 3. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana Allah Bapa menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang tidak diselamatkan, tapi Tuhan berkehendak supaya setiap manusia memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan itu saudaraku kita tidak dapat miliki, kita tidak dapat terima hanya melalui kehadiran Tuhan kelahiran Yesus Kristus menjelma sebagai manusia. Tetapi kasih Allah itu Dia nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Memang sudah berulang kali kita dengarkan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memuliakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus Kristus tidak cukup saudaraku dapat hanya sebagai manusia. Sekalipun Allah memuliakan anaknya tunggal itu ke dalam tengah dunia gelap ini, tetapi kehadirannya harus diakhiri melalui kematian di kayu salib. Untuk apa saudaraku? Sebagai penebusan, sebagai penebusan. Kalau dalam Alkitab itu siapa yang ditebus? Penebusan itu yang dilakukan dengan dipakai itu sebuah uang sebagai harga pembebasan seorang budak. Itu kalau dalam Alkitab yang ditebus itu pembebasan seorang budak. Tetapi hari ini saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan itu kita mengerti bahwa saudara saya kita ditebus bukan dari perbudakan yang ada dalam dunia oleh karena manusia, tapi kita dibebaskan, kita ditebus
dari perbudakan kuasa iblis, kuasa si jahat, kuasa-kuasa dosa. Ya. Hal itu tidak dapat dibayar dengan uang, sekalipun dengan uang yang banyak, dengan perak atau emas yang banyak sekalipun. Manusia tidak bisa ditebus dengan harta kekayaan kita. Pemasmur menyatakan, sebanyak hasil kita bekerja, sedikit kita bekerja untuk mengumpulkan uang, tidak mungkin menebus kita. Tidak mungkin menebus kita. Hanya satu-satunya jalan supaya kita ditebus adalah darah Yesus. Satu-satunya jalan bagaimana supaya saudaraku kita dapat sampai kepada Bapa, hanya Yesus Kristus melalui kematian. Maka dalam ayat 5 tadi, karena Allah itu esa dan esa pula dia menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dengan cara bagaimana menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua. Kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, saudara saya tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah. Tanpa penebusan pengampunan dosa-dosa saudara saya, kita tidak mungkin mendekati Allah. Tetapi darah Yesus yang mendekatkan kita, darah Yesus yang menjadikan saudara kita layak menjadi anaknya, darah Yesus menjadikan kita menjadi dekat dengan Allah itu sendiri. Bagaimana dikatakan dalam buku 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kehadiran Yesus, kematian Yesus bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk dosa seluruh manusia. Ya. Pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan itu, oleh Yesus itu, untuk dosa kita semua. Bukan hanya untuk dosa kita saja yang ada tempat ini, bukan hanya dosa sebagai orang-orang Kristen, tetapi dosa untuk semua orang, semua manusia. Karena tanpa itu tadi tidak ada jalan, saudara. Tidak ada jalan. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk bisa manusia itu ditebus dari dosanya. Maka Rasul Paulus juga dalam buku Efesus pasal 1 ayat 7 dia katakan, sebab tidak dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka kata Rasul Paulus dalam buku Roma, betapa bahagianya kita, saudara-saudara, karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Karena satu kebahagiaan bagi kita, dosa pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan. Karena kalau dosa tidak ditebus, kita akan binasa. Kalau dosa saudara saya tidak ditebus, kita akan menuju neraka. Maka dalam penebusan itu Yesus Kristus rela mengalami penderitaan saudara. Mulai dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota, dia rela, dia mengalami penderitaan.
untuk menyatakan kasihnya bagaimana supaya saudara kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita tadi. Bagaimana supaya dosa saudara tidak masuk dalam neraka yang jahanam ini, supaya saudara bebas dari perbudakan kuasa-kuasa iblis, kuasa dosa. Itu tujuan Tuhan. Sekalipun dia harus menderita saudara, dia rela agar kita diselamatkan. Dalam pujian kita putar kita pujikan, nyawamu diberikan padamu, apakah yang kau berikan padamu? Untuk memberikan nyawanya, merelakan nyawanya itu dia harus mengalami penderitaan saudara. Dia sangat sengsara. Dia mengalami sengsara yang begitu berat saudara. Untuk apa dia rela mengalami sengsara itu? Supaya kita sebagai umat Tuhan jangan lagi mengalami sengsaraan itu. Supaya kita orang-orang yang percaya pada Yesus tidak mengalami sengsara itu. Apakah itu kesengsaraan tubuh, kesengsaraan batin? Tuhan telah tanggungan semua bagi dirinya. Kalau Nabi Yesaya menyatakannya pasal 53 ayat 3 mulai saya baca. Yesaya 53:3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menyukai dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di golongan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang dipikul. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus itu, saudara, mulai dari Getsemani, tidak ada lain adalah untuk menangguhkan kesengsaraan kita kepada Dia. Yang seharusnya, yang sewajarnya saudara saya harus menderita, yang seharusnya kita yang sengsara, tapi Yesus rela tanggung semua untuk saudara saya karena kasih Tuhan kepada kita. Betapa pahalanya saudara kita menjadi milik Yesus. Bukan hanya kesengsaraan di dunia ini, terlebih kesengsaraan yang kekal nanti pun bebaskan, lepaskan kita. Tuhan tidak sudi melihat manusia itu dalam kesengsaraan, saudara. Tuhan tidak rela melihat manusia itu dalam kesengsaraan. Sebagai bukti bagaimana Tuhan Yesus telah menciptakan alam semesta ini, semua baik. Pada hari ke-6 diciptakannya manusia. Itu pun tidak cukup dia letakkan manusia itu di tengah-tengah dunia ini yang baik itu. Tapi dia berikan lagi suatu tempat yang khusus namanya Eden atau Firdaus. Tempat yang penuh kebahagiaan. Segala-galanya ada di sana. Untuk apa Tuhan ciptakan segalanya? Supaya manusia itu ada dalam kebahagiaan, supaya manusia itu ada dalam ketentraman, bukan dalam kesengsaraan. Dia cukupkan semua terlebih dahulu kita, saudara. Segala keperluan manusia itu sudah ada di sana semua. Tuhan tidak butuh campur tangan manusia untuk membuat satu keindahan, kebaikan bagi dirinya, tapi Allah sendiri yang bekerja, saudara. Tapi semua itu telah berubah
Kenapa? Karena dosa manusia. Semua berubah. Kebaikan, kesenangan kami, kebahagiaan kami berubah jadi satu kesengsaraan. Karena manusia diusir dari taman Eden, manusia diusir dari kebahagiaan, terus disertai oleh rasa kecemasan, ketakutan, kebimbangan itu yang tetap menyertai kehidupan manusia. Tidak heran saudaraku, kapan orang-orang tidak memiliki Yesus dalam kehidupannya, selalu dalam kecemasan, ketakutan. Selalu tidak merasa ada bahagia. Tidak ada rasa nyaman. Tuhan tidak mau saudaraku kita sebagai umat ciptaan yang berakhir mengalami penderitaan atau sengsara tadi, maka dia rela sengsara. Percayalah saudara, milikilah dia dalam diri kita. Ikutlah dia dengan sungguh-sungguh, supaya benar-benar terjadi seperti yang diciptakan, difirmankan oleh firman Tuhan tadi. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya. Semua yang dipraktekkan oleh Yesus itu, mulai dari Getsemani sampai Golgota, itu tidak lain adalah untuk saudara dan saya, supaya kita luput dari segala bentuk-bentuk kesengsaraan ini. Dia rela semua tanggung saudara. Bukan itu saja yang dialami oleh Tuhan Yesus. Segenap tubuhnya hancur. Tidak ada lagi tubuh yang mulus saudara. Kepalanya bermahkota duri. Duri yang tajam, duri yang panjang-panjang itu tidak begitu mudah masuk dalam kepala Tuhan. Maka dia ditokokkan bambu, ditokokkan dia tidak. Durinya itu bukan duri biasa. Sakit sekali kena duri, saudara. Tapi itu pun tanggung semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur lebur semua karena kena cambuk dan romawi. Dia dicambuk, mengalami hukuman cambuk sebanyak 39 kali. Karena disetarakan dengan penjahat berat, penjahat kakap. Seharusnya menerima cambukan 39 kali ini adalah orang penjahat kakap. Tapi sekali Yesus tidak berdosa, dia manusia yang tidak berdosa, dia adalah Allah sendiri, dia manusia yang suci dan kudus. Tapi itu harus dialaminya saudara. Dicambuk sebanyak 39 kali. Dalam satu cambukan itu ada 1 tali, 5 talinya, 1 tali ada 5 timahnya. Bayangkan saudara, kalau sekali cambuk berarti ada berapa timah sekali kena tubuh Yesus? 25 kali. Berarti kalau 39 kali ada berapa kali timah jatuhnya? Ya. Kalau sekali cambuk 25 timah, bagaikan kain-kain dia. Pada waktu dicambuk itu kadang-kadang lengket di tubuh Tuhan, maka ditarik dengan paksa. Oh ya Pak, tubuh Yesus. Tercabik-cabiklah tubuh Yesus. Demikian dilakukan sampai 39 kali.
Seharusnya hukuman ini hanya diberikan bagian belakang tubuh, punggung Tuhan Yesus saja. Harusnya punggung penjahat itu aja dicabut. Tetapi karena hancurnya tubuh Tuhan, tidak lagi bagian belakang punggungnya saja dicabut, dibalikkan dia bagian depan dicabut. Seharusnya tidak bisa seperti itu. Tapi ini pun dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Angkat 39 kali 25, ada berapa timah? Berapa? 975 kali kena kain dan tubuhnya itu, saudara. Maka benar dikatakan firman Tuhan tadi, tubuhnya sudah hancur, saudaraku. Tidak ada lagi satu tubuh yang bersama dengan tubuh yang lain, itu hancur betul-betul. Maka Yesaya tadi mengatakan, rupanya pun dia tidak sebagai tunas yang tampil tangan dari tanah kering, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita pandang dia dan rupa pun tidak ada. Bukan artinya Yesus lahir dari kejelekan, saudara. Banyak sekali orang berkata bahwa Yesus lahir dari jelek, tidak tampan, tidak ganteng. Yesus ganteng, tapi kedatangan Tuhan Yesus itu hancur. Kenapa? Karena cabut berat umawi. Maka seluruh tubuhnya hancur, saudara. Apalagi tambah dengan kaki dan tangannya dipaku. Terakhir kita lihat rusuknya di 7 sampai 8 tombak lebih. Saudaraku, apa arti semua ini dilakukan Tuhan? Dalam ayat 3 tadi kita lihat, dari saya tadi ayat 5 tadi maksud saya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang sekiannya kita yang harus dihukum melalui kejahatan saudara saya, yang sekiannya kita yang harus dipukul saudara, tapi Tuhan timpakan semua itu bagi dirinya sendiri. Dia rela diremukkan sekalipun kita yang jahat. Dia rela diremukkan sekalipun kita yang berdosa. Untuk apa, saudaraku? Supaya kita selamat, supaya kita jangan binasa, supaya saudara dan saya tidak terhukum di dunia yang akan datang. Karena sepahit-pahit hidup dalam dunia ini, saudara, lebih pahit nanti hidup dalam neraka yang kekal ini. Seberat-berat hidup dalam dunia ini, lebih berat nanti saudara tidak masuk dalam surga yang kekal ini. Tuhan telah lihat ke depan, jauh ke depan, dia tahu apa yang akan terjadi, maka dia rela lakukan itu semua. Dan saudaraku, lagi apa yang dilakukan Tuhan itu, agar melalui oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Terimalah kuasa bilu Yesus sebagai kesembuhan saudara. Mahkota duri yang ada di kepalanya itu mengangkatkan segala sakit penyakit yang ada di belakang kepala. Adakah saudara sering kena migran? Yesus telah tanggung semua itu. Ada itu penyakit merangkap orang, Yesus telah tanggung itu. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak ditanggung oleh Yesus. Amin, saudaraku.
Semua itu telah ditanggung oleh Tuhan. Semua itu telah ditanggung oleh Tuhan. Tubuhnya hancur, tidak lain minumnya itu supaya kita disembuhkan. Apapun sakit penyakit kita, Tuhan mampu untuk mengangkatkan, saudara. Dia mampu melakukan semua itu. Bukan hanya kita sekedar selamat, tapi beban kita pun diangkat oleh Tuhan. Sakit penyakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itu perlu sekali saudara kita tetap terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan hanya saudara saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang tidak mengalami kuasa Tuhan dalam diri kita. Bagi kita mengabaikan apa yang Tuhan melakukan. Bagi kita mengangkangi apa yang dilakukan oleh Tuhan. Berarti kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan melakukan bagi kita. Untuk itu marilah dia terima dengan iman dan percaya kita. Marilah kita ikuti teladan Tuhan, ikuti jalan Tuhan yang benar, supaya jadi dalam kehidupan kita. Ke depan supaya saudara merasakan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Kalau tidak terjadi bagi diri kita, berarti seolah-olah Tuhan itu membohong. Tidak, saudara. Tuhan tidak ada dusta bagi dirinya. Paling pujian kita terus lagi dari rumahku di surga ku tinggalkan katanya. Teman lagi dari rumah yang mulia itu ditinggalkan. Dia masuk di tengah dunia yang hina ini. Untuk apa bagi mau menjadi hina miskin? Supaya saudara dan saya diperkaya. Hanya satu pertanyaan dalam pujian kita tadi. Apa pertanyaannya? Apa yang memberikan padamu? Bila Tuhan telah menyelamatkan saudara saya, bila kita telah diberkati oleh Tuhan, bila kita telah disembuhkan oleh hidup Yesus, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Mengertikah kita bersyukur kepada Dia, saudara? Jangan saudara nanti merasa bahwa Tuhan itu tidak mampu menolong kita. Jangan saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak mampu mengangkatkan beban-beban saudara. Jangan saudara berkira bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jangan saudara kira bahwa Tuhan tidak mampu mengubahkan dalam hidup saudara. Semua itu telah dilakukan oleh Tuhan. Sekarang tergantung kepada kita kembali, saudara, kepada saudara saya. Sebenarnya Tuhan datang dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Namun bila keselamatan kita dalam berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara saya, bukan Tuhan kita hidup semau kita saja, bukan sesuka-suka kita, tapi biarlah suka-suka Tuhan dalam diri kita, saudaraku. Ikutlah apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya saudara saya menjadi orang Kristen yang tidak
menipu diri sendiri. Supaya menjadi orang percaya yang tidak menipu diri sendiri. Bagaimana saya katakan orang Kristen, orang percaya menipu diri sendiri? Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan, kalau kamu hanya menjadi pendengar saja. Tuhan mau saudara saya bukan hanya sebagai pendengar saja. Tuhan mau saudara saya bukan hanya sekedar tahu saja. Tahu tidak cukup saudara, tapi kita harus lakukan. Karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saya rindu saudara kita senangnya mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun saudara berada. Baik kita yang ada di gereja ini, ada yang di luar daerah ini, ada di negara yang lain, sekalipun saudara dari TKW TKI di sana, gak menjadi masalah. Mari belajar lakukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu sebagai jaminan bagi hidup saudara saya, membawa satu janji Tuhan itu digenapkan di dalam kehidupan saudara. Bukan gereja membenarkannya, bukan pendeta yang membenarkannya, tapi diri saudara sendiri melalui tindakan perbuatan kita. Tapi kalau tidak lagi berhubungan dengan Bapa, itu yang paling berat bagi kita saudara. Maka dia menangis, Eloi lama sabachthani, ya Bapakku mengapa kau tinggalkan aku? Kalau pada tubuhnya dicapuk dengan sampai hancur, dia tidak menangis, Bapak kenapa kau izinkan ini pada aku? Dia tidak ada berkata seperti itu. Apakah kau sampai aku Tuhan? Tidak ada berkata seperti itu. Tapi pada waktu Bapak meninggalkannya, dia menangis menjerit. Semua dilakukan Tuhan dengan kesungguhan supaya kita tidak binasa. Hal ini juga maka kita lebih sungguh lagi dalam kita memperingati hari kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini. Satu pesan Tuhan yang paling besar bagi kita, malah lebih sungguh agar ke depan kita lebih dapat lagi merasa dan menikmati berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita buka hati kita hampiri Tuhan dalam kerendahan kita. Tiada yang seperti Anda berlindung Yesus ada di mukamu,
kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dan sambil mengucap syukur pada Tuhan. Sementara kita menerima ampun maaf darah Yesus yang menebus dosa kita, mari bangkit berdiri. Holy